Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeremy Chayana dengan NIM M0403241030 dan saya berasal dari Paralel 3 kelompok 5. Dan pada video kali ini akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah desain pengalaman pengguna. Aplikasi saya yaitu Ubits dan task saya yang saya utamakan adalah task riwayat booking. Sedikit pengenalan tentang aplikasi Ubits ini tersendiri. Pertama, gambaran umumnya adalah seperti ini. Ubits merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan melakukan booking ruangan karaoke. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, pencarian lokasi karaoke, pembuatan booking, dan yang menjadi fokus analisis saya adalah pengelolaan riwayat booking. Nah, ini untuk tasknya ya, deskripsi dari tasknya di sebelah sini. Dan istilahnya konteks penggunaan fitur ini pas kapan gitu ya. Nah, task ini dilakukan ketika user ingin mengecek kembali ya, detail bookingan mereka setelah mereka melakukan booking, ya. Bisa lihat di sini tujuan utamanya adalah memudahkan user menemukan dan membaca kembali riwayat bookingan yang sudah mereka buat. Lalu tujuan pendukungnya adalah memastikan bahwa istilahnya bookingan mereka ya, itu detailnya kelihatan seperti lokasi tempatnya, nomor ruangan, tanggal, jam, dan durasinya seperti itu. Untuk device dan lingkungannya seperti yang sudah saya katakan, aplikasi merupakan aplikasi mobile ya. Jadi user menggunakan smartphone berbasis Android ataupun iOS untuk mengakses istilahnya aplikasi ini dan fitur ini. Nah, ini istilahnya task flow existing produknya. Di sini bisa dibilang aplikasi cukup sulit digunakan ya, terutama di bagian navigasi untuk ke halaman riwayat booking. Karena di sini fitur penting tersebut ya yang memberikan kepercayaan kepada user juga tersembunyi di balik sebuah tombol navbar ya di sini ya. Dan istilahnya label dari riwayat booking masih kurang jelas atau masih ambigu. Nanti akan dijelaskan di slide kedepannya. Untuk stakeholder dari aplikasi ini ada beberapa ya saya sebutkan saja yang utama. Tentunya ada pengguna ya yang nanti akan melakukan booking dan penelusuran riwayat mereka. Juga ada pengelola outlet karaoke-nya sendiri ya. Mereka mengelola ketersediaan ruangannya dan juga validasi dari reservasinya. Lalu ada pengembang aplikasi dan provider pembayarannya ya, penyedia pembayarannya. Lalu untuk target user, aplikasi ini targetnya lebih berfokus kepada Gen Z ya atau ya Gen Z ya, yang berusia sekitar 18 sampai 30 tahun ya, yang memiliki gaya sosial hidup yang aktif seperti itu. Nah, mereka sering melakukan aktivitas bersama, aktivitas karaoke berarti ya. Lalu mereka juga butuh informasi booking, yang jelas lah untuk memastikan jadwal dan lokasi, istilahnya tempat mana mereka akan melakukan hiburan, seperti itu. Nah, untuk task analisis ya, pertama ada usability goals ya. Ini mengacu pada framework-nya PRIS ya, yang tahun 2015. Nah, untuk task ini, usability goals sebagai berikut. Pertama ada effectiveness ya. Pengguna berhasil menemukan dan membaca detail bookingan mereka. Itu buat effectiveness. Lalu buat efisiensi, pastikan pengguna dapat mencapai halaman riwayat ataupun detail bookingan mereka dalam kalau bisa kurang dari atau sama dengan 3 langkah navigasi gitu ya, berarti nggak terlalu dalam. Lalu yang ketiga ya, baru yang ketiga, itu learnability ya. Pengguna baru bisa menemukan menu tanpa panduan eksternal. Jadi penting istilahnya bahwa UI UX itu masih familiar gitu ya. Lalu yang keempat ada safety ya. Pengguna istilahnya dapat acuan atau kepercayaan ya. Biar mereka tidak salah mengira menu lain sebagai riwayat booking. Lalu yang terakhir ada utility. Informasi yang ditampilkan itu cukup untuk kebutuhan pengguna. Nah, UX goal sebagai berikut. Ada ini ya, UX goal ini kan sebenarnya berfokus pada pengalaman emosional dan subjektif pengguna. Maka ada 3 sebenarnya untuk task ini ya. Yang paling penting itu kepercayaan ya. Jadi halaman riwayat ini istilahnya memberikan keyakinan bahwa bookingan mereka udah terkonfirmasi seperti itu kan. Makanya kepercayaan atau trust. Lalu ketenangan untuk yang kedua, istilahnya pengguna tidak cemas apakah booking sudah berhasil ya, mirip dengan atau masih bergandengan lah dengan yang pertama. Lalu yang ketiga itu kepuasan atau satisfaction. Pengguna merasa puas karena mendapat informasi yang lengkap tentang booking mereka kayak gitu.
Lalu berikutnya ada resiko ya. Nah, jika task ini atau fitur ini tidak direncanakan baik, beberapa resiko akan muncul. Yang pertama, pengguna tidak percaya bahwa bookingan itu telah berhasil, ya, atau bahkan mereka nanti mau booking lagi ya. Jadi mereka ngebuat double booking. Oke. Lalu yang kedua, ada pengguna salah datang ke lokasi karena informasi tidak lengkap atau salah ruangan bisa juga. Lalu yang ketiga, ada pengguna frustasi dan meninggalkan aplikasi ya, dia churn. Ujung-ujungnya dia mau istilahnya kontak orang yang bekerja di situ aja kayak gitu. Dan yang terakhir, reputasi aplikasi dan mitra venue juga ikut terdampak ya, berdampak buruk. Nah, untuk metode penelitiannya ya, sebelum membuat istilahnya prototipenya, kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Ini di sesi UTS kemarin, menggunakan yang pertama itu ini ya, empati interview ya. Dan ada 3 responden ya, semuanya mahasiswa berusia 19 sampai 21 tahun dengan pengalaman baru menggunakan aplikasi YouBeats ini. Tapi mungkin udah ada pengalaman menggunakan aplikasi-aplikasi yang serupa sebelumnya. Nah, pertanyaannya itu sebagai berikut ya. Dan langsung aja ke istilahnya, ini metodenya task based usability testing. Jadi selain wawancara, saya juga melakukan task based usability testing di mana setiap responden itu diberikan skenario spesifiknya mereka dan diminta menyelesaikannya secara mandiri tanpa istilahnya saya intervensi gitu ya. Dan saya observasi saja gitu. Nah, ini ada ketiga respondennya ya. Ada Muhammad Alif, ada Jonathan, ada Ardian gitu ya. Dan ini masing-masing dari istilahnya task mereka yang harus mereka selesaikan sendiri tanpa bantuan dari saya gitu. Ini merupakan masing-masing user ya yang tadi saya katakan. Ada Alif, ada Jonathan, ada Ardian. Lalu setelah melakukan interview tersebut, kita masuk ke analisisnya. Ini juga masih bagian dari UTS, sesi UTS ya sebelum UAS ini. Ini hasil dari empathy map, istilahnya analisis empathy map untuk ketiga user tersebut ya. Istilahnya gampangnya mereka masih banyak bingung ya, terutama pada bagian label dari penamaan halaman bookingnya, yaitu online booking. Nah, ini untuk analisis dari customer journey map-nya. Oke, nah pola yang istilahnya konsisten dari ketiga responden atau ketiga user tadi adalah sebelumnya itu pengguna optimis kan dan siaplah menggunakan aplikasi. Lalu saat menggunakan, emosi mereka turun drastis karena bingung dan frustasi. Lalu setelah itu emosi sedikit membaik setelah akhirnya berhasil. Namun tetap tidak puas karena informasi yang didapat kurang memuaskan. Nah, kita dari istilahnya analisis customer journey dan interview menemukan tiga titik kritis ya. Yang pertama kegagalan terbesarnya, yang kedua beban kognitif tertinggi, dan yang ketiga emosi negatif tertinggi. Nah, buat kegagalan terbesarnya, istilahnya mereka tuh susah ngakses menu daftar bookingnya. Untuk beban kognitifnya, mereka juga istilahnya paling pusing buat navigasi di mana sih ini menu daftar bookingnya gitu. Ini mereka nyarinya atau istilahnya berpikir berat tuh di sini. Dan emosi negatif tertinggi juga saat mereka nyari itu ya, mereka frustasi nggak ketemu. Ini sintesis temuannya, ini summary-nya, boleh dibaca. Dan untuk top 3 UX issues priority, kesimpulannya ya berarti ya. Yang pertama, kesulitan menemukan riwayat booking ya. Jadi user tuh tidak tahu harus membuka menu apa untuk melihat booking sebelumnya ya. Intinya struktur dari navigasi menu itu tidak intuitif. Nah, yang kedua, struktur navigasi itu tidak intuitif ya, yang tadi ini seperti tipe. Lalu untuk yang ini tuh user harus menjelajahi beberapa menu sehingga beban kognitif meningkat ya, mirip yang tadi sudah saya katakan. Dan yang terakhir, informasi riwayat booking itu tidak lengkap gitu. Setelah istilahnya menganalisis task tersebut, kita akan masuk ke design dan ideation. Nah, metode untuk ideation istilahnya buat ngebikin prototipenya, saya menggunakan NABC ya. Itu tuh istilahnya menyusun dan mengevaluasi ide berdasarkan 4 aspek utama. Yang pertama itu ada need ya, yang kedua approach, benefit, dan yang terakhir ada competition. Nah, need ini berfokus kepada tentunya kebutuhan atau masalah utama pengguna.
ya. Approach, bagaimana kita istilahnya menemukan pendekatan yang paling optimal lah untuk task ini. Yang ketiga, benefit. Manfaat apa yang didapatkan bagi pengguna ataupun bagi bisnis menggunakan metode ini gitu ya. Nah, yang terakhir, competition, perbandingan solusi dengan aplikasi lain ya, seperti itu. Oke. Nah, ini desain opportunity ya. Ini ada need atau pain point yang dirasakan dari user-user tadi setelah diwawancara, user requirement-nya, dan istilahnya di sini desain opportunity yang bisa diberikan atau kita buat nanti. Nah, ini merupakan NABC-nya ya dari LKP 9 ya ini ya. Ini saya pakai aja karena masih relevan hingga minggu terakhir. Oke, untuk NABC kita akan mulai dari need ya. Nah, masalah utama yang ditemukan adalah pengguna belum merasa yakin dan nyaman ketika ingin melihat kembali booking yang sudah dibuat. Nah, berarti need pengguna adalah sebagai berikut. Saya sebutkan dua pertama aja. Pengguna kesulitan menemukan riwayat booking ya karena label menu tidak sesuai. Itu yang pertama. Pengguna baru membutuhkan kepastian bahwa booking mereka itu valid sebelum berangkat. Itu yang kedua. Kesimpulannya seperti ini. Pengguna membutuhkan fitur riwayat booking yang mudah ditemukan, memiliki label yang jelas, dan menampilkan informasi lengkap agar mereka yakin bahwa booking sudah tercatat dengan benar, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk approach, ini istilahnya saya menghasilkan 6 ide utama ya setelah brainstorming menggunakan NABC. Tapi ide utama ini nanti akan dijadikan istilahnya beberapa alternatif solusi ya. Berarti maksud saya keseluruhan ide ini belum tentu diimplementasikan ya. Kita akan istilahnya analisis lagi lebih dalam mana ide yang istilahnya menjadi prioritas seperti itu. Nah, berikut merupakan istilahnya benefit ya. Pertama, benefit untuk pengguna adalah sebagai berikut. Ya, pertama mereka dapat menemukan istilahnya riwayat booking dengan kurang atau maksimal 3 langkah navigasi ya. Dan informasi lengkap juga memudahkan koordinasi dengan teman-teman mereka ya. Lalu ada pengguna merasa lebih tenang, pengguna tidak perlu screenshot atau mencatat manual ya, istilahnya booking mereka di mana. Resiko salah lokasi, salah jam, atau lupa ruangan itu juga dapat berkurang. Ini benefitnya untuk pengguna. Lalu benefitnya untuk bisnis, yang pertama adalah mengurangi resiko double booking ya kan. Nanti berantem misalkan ada 2 customer yang di satu ruangan gitu ya. Jadi mengurangi resiko ini. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi ya. Yang ketiga, menurunkan kemungkinan pengguna meninggalkan aplikasi karena bingung kalau misalkan desain itu bagus. Yang keempat, meningkatkan peluang rebooking ya, karena riwayat booking mudah ditemukan misalkan mereka suka tempatnya. Yang terakhir, data history booking dapat digunakan untuk rekomendasi venue yang lebih personal kayak gitu. Ini untuk bisnisnya. Nah, untuk competition-nya, kita lihat di sini ada Traveloka, saya pilih, ada Grab dan juga ada MTix ya, istilahnya merupakan aplikasi bookingan seperti itu. Nah, kelebihan dari masing-masing ini, kalau Traveloka memiliki menu My Bookings ya di di bottom navbar ya, dan detail booking itu lengkap. Untuk Grab, riwayat transaksi itu mudah diakses ya, kalau dia riwayat transaksi bukan My Bookings. Kalau untuk MTix, tiket atau booking dapat diakses langsung, istilahnya ada juga bagian list tiket yang pernah mereka pesan gitu atau sudah pesan. Nah, ini peluang untuk istilahnya Ubits ya. Di sini untuk Ubits itu belum fokus pada konteks sosial seperti berbagi booking dengan teman. Traveloka juga belum. Lalu yang ini yang di bagian Grab tidak spesifik untuk booking venue atau ruangan karaoke ya. Sebenarnya kalau Grab ini. Nah, kalau yang MTix tidak memiliki countdown, pengingat atau informasi sosial untuk koordinasi ya. Kekurangannya seperti itu. Oke, jadi alhasil, Ubits dapat mengadopsi pola yang sudah familiar seperti My Bookings ya, tetapi bisa dibuat lebih sesuai dengan konteks karaoke-nya, ya kan, karaoke. Yaitu menampilkan detail ruangan, lokasi, status booking, dan ada opsi juga untuk berbagi dengan teman ya. Nah, bagaimana nanti ide dievaluasi setelah NABC? Pertama tuh need fit ya, apakah solusi menjawab kebutuhan utama pengguna? Findability, apakah mudah ditemukan? Information completeness, apakah lengkap informasinya? Trust dan reassurance, apakah solusi itu istilahnya meyakinkan pengguna gitu ya bahwa booking sudah ada? Terus ada apakah booking sudah ada gitu ya? Lalu ada efisiensi, apakah pengguna dapat menyelesaikan task itu dengan langkah-langkah yang sederhana tanpa banyak pusing usernya?
Lalu ada competitive advantage, apakah ini memiliki nilai lebih ya dibandingkan aplikasi lain. Dan yang terakhir, implementation effort, apakah solusi ini buat di prototipe saja, apakah masih realistis ya. Itu istilahnya dari urutannya lah ya, urutan untuk evaluasi ide-ide yang dihasilkan. Nah, dari evaluasi ide tersebut, saya istilahnya menemukan 3 alternatif solution utama ya. Yang pertama ada clear booking access. Ini tuh berfokus kemana? Berfokus pada findability ya, menambahkan menu My Bookings pada navigasi utama agar user lebih mudah menemukan riwayat booking. Kelebihannya ya user mudah menemukan ya. Tapi kekurangannya kalau hanya menerapkan ini saja belum menyelesaikan masalah di mana informasi booking itu belum lengkap dan istilahnya belum bisa sharing bookingan seperti itu untuk teman-teman. Nah, yang kedua kebalikan atau istilahnya sisi koin dari satu sisi koin lainnya dari yang pertama yaitu complete booking detail. Ini tuh berfokus pada information clarity ya. Istilahnya berfokus pada halaman detail bookingnya gitu. Kelebihannya ya berarti membuat user lebih nyaman atau memberikan informasi lebih kepada user. Kekurangannya kalau emang menunya masih susah ditemukan, nanti bahkan menu ini susah diakses seperti itu. Jadi solusi ketiga yaitu adalah menggabungkan istilahnya menggabungkan kedua solution yang sebelumnya, yaitu integrated My Bookings experience. Yang pertama menggabungkan menu My Bookings, daftar bookings, dan halaman lengkap tadi. Ini solusi yang menyeluruh ya. Kelebihannya menjawab masalah akses ya, akses menunya, navigasi, dan juga kelengkapan dari bookingan sekaligus. Kekurangannya akan sedikit lebih kompleks untuk diimplementasikan karena butuh istilahnya rewire ya flow-nya agar sesuai dengan misi dari solution ini gitu. Kayak ini perbandingan sedikit akan final solution-nya ya. Yang dipilih tetap ini ya, integrated My Booking Experience. Oke. Ini perbandingan dari goals-goals-nya, goals-goals utama yang ingin kita selesaikan. Sekarang masuk ke perencanaan dan pembangunan dari prototipenya. Berikut merupakan task flow existing produknya yang saya bilang akan dijelaskan di slide ke depan ya. Ini slide-nya. Oke. Pertama, untuk task flow task ini sebenarnya cuma ada 2 yang utama ya, yaitu pencarian riwayat booking dan istilahnya detail dari bookingan tersebut. Ini merupakan task flow dari existing produknya. Untuk pencarian riwayat booking, user harus pertama pergi ke home terlebih dahulu, lalu pencet navbar di kiri atas, lalu pencet tombol online booking, lalu muncul halaman riwayat booking dalam bentuk card ya seperti itu. Dan untuk task berikutnya atau flow berikutnya itu ada flow untuk melihat detail dari sebuah bookingan gitu ya. Sama mengikuti flow pencarian riwayat booking, lalu ditambahkan istilahnya 2 navigasi lagi ya, atau istilahnya 2 sesi gitu ya, 2 task gitu ya. Pertama pencet card, lalu yang kedua baru bisa lihat istilahnya detail bookingannya, seperti itu. Nah, temuan masalah dari task flow ini ada sebagai berikut. Yang pertama, label online booking masih bersifat ambigu ya, masih membingungkan banyak user. Yang kedua, tidak ada redirect atau pemberitahuan jika istilahnya belum ada bookingan yang sudah terjadi. Yang ketiga, flow terlalu panjang untuk mengecek dan menu masih bersifat tersembunyi untuk salah satu menu paling penting ya untuk aplikasi bookingan. Yang keempat, informasi yang disediakan di bookingan kurang lengkap. Dan yang terakhir, beberapa fitur seperti reorder ruangan, bagikan detail bookingan, filter bookingan berdasarkan kondisi masih belum diterapkan. Berikut merupakan task flow yang sudah di-redesign ya. Jadi lebih pendek ya dengan task flow sebagai berikut. Jadi untuk tombol istilahnya menu My Bookings ya atau riwayat bookings itu ada di bottom navbar ya. Jadi tinggal klik itu aja dan sudah muncul istilahnya riwayat bookingannya.
Dan untuk mengecek detail bookingan tinggal pencet card tersebut saja. Nah, juga dikasih istilahnya flow tambahan ya atau kondisi khusus. Jika belum ada booking, maka yang sebelumnya empty state, sekarang istilahnya nanti akan menampilkan tombol booking sekarang ya. Jadi akan ke redirect ke istilahnya menu untuk membuat sebuah bookingan. Lalu ada juga jika ingin berkoordinasi dengan teman, ada tombol share detail booking. Nanti akan saya jelaskan di redesign prototype-nya. Nah, ini untuk prototype overview-nya ya dari task ini. Ini ada home-nya dan ini istilahnya fokus utama kita atau yang pertama masih di redesign ya, yaitu menu home-nya. Halaman riwayat ditambahkan istilahnya untuk navigasi ke halaman riwayat ditambahkanlah tombol navigasi di bottom navbar sebelah sini ya. Nah, jika ada bookingan maka akan menampilkan seperti ini dan jika tidak ada maka akan menampilkan state yang seperti ini ya. Bisa cari tempat atau istilahnya salah satu awalan start ya untuk membuat sebuah bookingan seperti itu. Lalu jika sudah ada maka akan seperti ini bookingannya dan kita bisa memilih istilahnya ada 3 state ya dari bookingan. Ada yang finish booking, ada yang booking yang di cancel dan ada yang booking yang bersifat masih ongoing gitu ya. Dan ketiganya itu memiliki istilahnya informasi yang sedikit berbeda dari satu sama lain. Contoh untuk finish booking ada menu untuk memberi rating. Kalau cancel tentu tidak ada. Dan untuk menu ongoing itu mirip seperti menu finish booking tetapi belum ada istilahnya tombol booking ulang dan beri rating karena booking masih bersifat ongoing seperti itu. Nah, ini juga ada istilahnya kalau ingin memfilter bookingan-bookingan sebelumnya. Bisa filter yang upcoming, bisa filter yang completed dan juga bookingan-bookingan yang sudah tercancel. Ini untuk desain sistemnya. Kita mengikuti desain sistem ini dan masuk ke bagian redesign ya. Ini adalah tampilan aplikasi sebelumnya ya, dan ini adalah tampilan redesign-nya. Ada beberapa istilahnya bagian penting untuk tas ini ya, saya akan jelaskan. Untuk tombol besar ini ya, ini istilahnya temannya dari si bottom navbar ya. Button ini memperjelas bagian riwayat booking jika ada di halaman home saja ya, ini cuma ada di halaman home. Yang berbeda dengan bottom navbar yang bisa diakses dari page mana aja ya. Lalu untuk bagian ini merupakan card list ya. Card list riwayat bookingan yang baru saja selesai atau completed agar istilahnya user bisa memberikan feedback atau rating jika mereka belum memberikannya. Lalu yang penting juga bagian ini adalah bagian bottom navbar ya, atau navbarnya. Navbar ini menampung menu-menu penting ya yang terlihat agar mudah diakses dan easily reachable. Seperti beranda atau home ya, lokasi, lalu remote untuk istilah nanti di venue karaoke-nya, riwayat bookingannya dan juga akunnya, pengaturan akun. Jadi ini untuk redesign home-nya ya. Lalu redesign untuk halaman riwayat booking itu sendiri ya. Awalnya seperti ini ya. Tidak ada bedanya, misalkan tidak ada booking atau tidak, tombol ini pun masih ada gitu ya. Nah, untuk redesign-nya adalah seperti ini. Jika memang sudah ada bookingan, maka kita akan berfokus saja pada istilahnya isi dari riwayat booking tersebut. Tidak ada tombol penambahan bookingan di riwayat booking. Itu ada di menunya tersendiri atau tasknya tersendiri seperti itu. Untuk menu booking yang sudah ada bookingan ini ya, untuk halaman riwayat booking yang sudah ada bookingannya, ada beberapa bagian penting yang mesti saya jelaskan ya. Yang pertama itu adalah ini ya, bagian dari istilahnya recap bookingannya yang sebelah sini. Lalu ada juga chips ya untuk filter kartu berdasarkan kategorinya ya. Chips untuk filter card ya. Ini maksudnya card dari bookingannya berdasarkan kategorinya. Jadi misalkan dia pencet upcoming di sini, maka akan memberikan seperti ini yang hanya memunculkan bagian atau card atau bookingan atau karaoke-nya yang berkategori upcoming seperti itu. Nah, jika belum ada, maka akan menampilkan ini ya, state seperti ini gitu.
Lalu yang berikutnya adalah redesign booking card-nya itu sendiri atau informasi dari sebuah bookingannya. Oke. Yang pertama ada card atau informasi ketika bookingan itu bersifat finished ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Semuanya mirip, namun di finish booking ada istilahnya pemberian rating ya. Ada button untuk memberikan rating jika booking sudah selesai. Untuk yang cancelled ini sedikit berbeda ya, karena tidak ada fitur maps ya, karena di cancel. Namun ada tombol yang tidak ada di keduanya, yaitu tombol pesan lagi dan tombol bantuan untuk redirect ke bantuan, seperti itu. Lalu untuk tombol ongoing, di sini ada istilahnya eh, yang masih bersifat sangat simpel ya. Di sini ada section untuk informasi umum, ada button untuk buka lokasi di Maps, dan juga ada button untuk sharing bookingan yang tentunya juga ada di finish booking di sini. Gitu. Ini banyak kesamaannya di sini ya. Maka dari itu, summary-nya adalah sebagai berikut. Untuk need atau pain point-nya, yang pertama, riwayat booking sulit ditemukan karena label online booking membingungkan. Itu kita perbaiki atau desain solusinya adalah sebagai berikut, itu kita menambahkan istilahnya menu My Bookings atau riwayat bookings itu pada bottom left bar agar riwayat booking dapat diakses langsung dan lebih mudah ditemukan ya. Ini pain point-nya, ini solusinya. Lalu tidak ada pemberitahuan ketika user belum memiliki booking ya. Untuk desain solusinya kita membuat halaman tadi ya, state tadi. Lalu yang terakhir, informasi booking kurang lengkap dan sulit digunakan untuk koordinasi. Desain solusinya adalah sebagai berikut, yaitu kita membuat halaman detail yang menampilkan lokasi, ruangan, tanggal, jam, durasi, status booking, serta fitur tambahan seperti maps-nya, lalu share detail bookingnya, dan fitur untuk reorder juga atau rebook lagi tempatnya, kayak gitu. Sekarang ke bagian testing dan evaluating. Lalu untuk user testing planning, saya menggunakan metode maze testing ya, di mana kategorinya itu remote platform based testing, jadi dilakukan secara online atau secara remote. Tipe data yang dihasilkan dari maze ini itu bersifat mix ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, dan sifatnya formatif dan juga prediktif. Oke, ini metrik pengujiannya dari maze ini, ada ini aja. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaannya yang dicantumkan di maze-nya. Pertama ada 3 prototype test atau skenario yang user mesti navigasi sendiri. Pertama itu menemukan riwayat bookingan ya. Skenario-nya ada sebagai berikut. Kamu ingin mengecek kembali riwayat booking, carilah halaman bookinganmu. Dan seterusnya ini ya, boleh dibaca sendiri. Lalu untuk pertanyaan pendapatnya, untuk pertanyaan pendapat itu istilahnya pertanyaan in between prototype testnya. Jadi untuk yang pertama, seberapa mudah Anda menemukan halaman riwayat booking? Ini itu pertanyaannya setelah prototype 1. Lalu yang ini setelah prototype 2 dan yang ini setelah prototype 3. Lalu setelah itu ada juga bagian yang bersifat open question ya, bersifat pendapat. Jadi user itu bisa mengirimkan istilahnya pendapat mereka masing-masing tentang apa yang bisa diimprove atau apa kesulitan mereka. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan seberapa mudah fitur riwayat booking digunakan? Ini yang bersifat kuantitatif ya, ini rating dari 1 sampai 10. Ini personanya ya, tetap sama dengan sebelumnya, yaitu mahasiswa yang tidak hanya mahasiswa saja ya, personanya Gen Z ya, 18 sampai 25 yang ingin melakukan karaoke bersama gitu ya. Ini 18 sampai 25. Nah, ini untuk profil dari test usersnya ada 9 ya. Dari 18 sampai walaupun dari 18 sampai 25 di sini hanya sampai 18 sampai 21 seperti itu. Ini untuk dokumentasi dari maze testing ya. Uh, ada Budi, ada teman-teman saya dan seterusnya. Ini untuk skenario 1 dari maze testingnya. Skenario 1 yaitu menemukan riwayat bookingan. Nah, untuk skenario ini 9 partisipan itu berhasil melakukan task ini. Seperti itu ya.
sukses rate-nya itu 100%. Ya, berarti tidak ada yang drop off atau gagal atau give up di task ini. Average duration itu 26,2 detik, mungkin agak lama karena istilahnya loading prototype dari Figma-nya ya. Di sini mungkin masih bersifat tergantung device masing-masing ya dan tergantung koneksi internet juga. Namun yang bisa dilihat di sini adalah sukses rate dan miskliknya. Di sini miskliknya itu 15%. Lalu untuk skenario kedua, mencari booking berdasarkan status mereka, ya. Sekali lagi, partisipan memiliki atau menghasilkan sukses rate 100% ya, berarti tidak ada yang drop off. Namun di sini yang mungkin bisa di-highlight adalah misklik rate-nya ya, yang lumayan besar ya atau cukup besar, yaitu 38,2%. Nah, untuk skenario ketiga, melihat detail dan membagikan bookingan. Jadi skenario-nya sebagai berikut. Kamu ingin membagikan detail booking kepada temanmu. Buka salah satu bookingan yang masih ongoing atau akan datang, lalu coba bagikan bookingan. Di sini, user masih sukses rate-nya masih bersifat 100% ya, atau masih menghasilkan nilai 100%, di mana dari 9 user tadi, itu tidak ada yang drop off, dan misklik rate-nya juga lumayan kecil, yaitu di 19% ya. Nah, ini untuk feedback dari user analisisnya, yaitu pertanyaan kualitatif ya, atau pertanyaan yang bersifat memberikan rating. Question 1, question 2, question 3, dan istilahnya final rating. Di sini setelah melakukan mass testing, di sini ditemukan bahwa hasilnya itu berujung cukup baik ya average-nya ya. Untuk di question 1 4,8 average-nya, di question 2 dan question 3 itu 4,7, dan final rating yaitu menilai secara keseluruhan seberapa mudah fitur riwayat booking yang digunakan. Dari 9 respons, average untuk ratingnya itu adalah 9 ya, 9/10. 3 di 8, 3 di 9, dan 3 di 10. Lalu teman positif yang saya dapatkan, ya, pertama, seluruh peserta menyelesaikan ketiga task tersebut ya, dengan drop off berarti 0. Yang kedua, untuk bagian istilahnya open-ended question ya, di mana user bisa memberikan pendapat, berikut adalah beberapa pendapat positifnya. Yang pertama, aman banget ya. Aman, bagus banget UI-nya. UX-nya juga cukup mudah dipelajari, di mana sekali cari langsung ketemu. Lalu yang kedua, untuk melihat riwayat bookingan sangat memudahkan karena ada navigasinya di bagian bawah seperti itu. Jadi user merasa familiar di sini. Yang ketiga, peserta merasakan bahwa fitur riwayat bookingan ini sudah mudah digunakan ya, dengan average final rating itu 9 yang tadi saya katakan. Lalu temuan negatifnya di sini ada 2 ya. Yang pertama yang paling besar yaitu masih ditemukan misklik sebesar 38,2% pada proses pencarian booking berdasarkan statusnya ya. Ini merupakan istilahnya loophole atau yang masih diperbaiki sebelum aplikasi dibuat seperti itu. Lalu masih ada beberapa pendapat negatif atau keraguan yang diberikan oleh user. Yang pertama, bukan terkait interface atau UI UX-nya, melainkan dari mesh-nya sendiri, yaitu instruksinya bisa lebih jelas ya. Namun interface-nya itu gampang, hanya instruksinya aja yang sedikit rancu. Lalu yang kedua, terkadang navigasinya terlalu dalam ya, jadi tidak kelihatan dari awal. Harus menggunakan sedikit intuisi dari penggunanya. Nah, hubungan dengan usability goals adalah sebagai berikut ya. Jadi setelah itu, kita bisa fokus ke goals-nya lagi, ke usability goals. Untuk effectiveness, apakah tercapai? Tercapai. Karena partisipan dapat menemukan halaman riwayat booking, dan membuka detail booking yang tersedia. Efisiensi tercapai juga karena riwayat booking itu dapat diakses dari navigasi utama dan kurang dari 3 langkah navigasi. Learnability juga tercapai karena saya merubah yang awalnya dari online booking, saya rubah menjadi istilahnya riwayat booking atau my bookings seperti itu. Lalu yang keempat ada safety ya.
Pengguna merasa lebih yakin karena detail booking seperti lokasi, ruangan, tanggal, jam, durasi, dan status ditampilkan dengan jelas. Yang terakhir, utility juga tercapai karena menyediakan istilahnya fitur tambahan ya. Bisa mengecek kembali bersama teman dan membagikan bookingan tersebut ke teman-teman. Lalu ada hubungan dengan UX goals, trust, reassurance, dan satisfaction juga tercapai, masih mirip dengan usability goals-nya. Terakhir, penutup dan kesimpulan. Insight yang saya dapatkan untuk empathize. Yang pertama, saya belajar bahwa masalah yang terlihat sederhana, seperti mencari route booking, ternyata dapat membuat pengguna ragu dan bisa jadi tidak percaya pada sistem. Untuk define, saya belajar bahwa tidak semua masalah harus langsung diselesaikan sekaligus. Masalah perlu diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap pengguna. Yang ketiga adalah ideate. Saya belajar bahwa salah satu problem itu memiliki beberapa alternative solutions ya. Dengan NABC, ide dapat dievaluasi dari sisi kebutuhan pengguna, lalu pendekatan solusinya, manfaat, dan istilahnya bisa kita bandingkan dengan aplikasi lain atau solusi lain, seperti itu. Terakhir, prototype, saya belajar bahwa ide desain harus diterjemahkan menjadi alur dan tampilan yang konkret agar bisa diuji ya. Jadi tidak cuma ide aja. Skill di mendesain sebuah UI itu juga diuji di sini. Yang terakhir, untuk tes, saya belajar bahwa solusi desain itu perlu divalidasi langsung kepada pengguna karena kalau hanya mendesain sendiri saja itu biasa itu gede banget ya. Asumsi desainer itu belum tentu sama dengan perilaku pengguna sebenarnya. Seperti itu. Hasil akhir adalah sebagai berikut. Problem awal di mana riwayat booking sulit ditemukan itu telah terselesaikan ya. Label online booking juga sudah diganti. Struktur navigasi juga sudah dirubah. Dan informasi booking yang sebelumnya kurang cukup telah dicukupkan. Seperti itu. Hasil pengujian juga sebagai berikut. Pengguna dapat menemukan riwayat booking dengan jelas, membuka detail booking, dan mendapatkan informasi yang tampilkan dengan cukup. Pengguna merasa lebih yakin, dan feedback pengguna menunjukkan bahwa fitur My Bookings membantu mengurangi kebingungan pada alur sebelumnya. Nah, jika proyek ini dilanjutkan, maka pengembangan berikutnya dapat difokuskan kepada 1. Melakukan user testing dengan jumlah partisipan yang lebih banyak dan lebih beragam. 2. Mengembangkan fitur share booking agar pengguna dapat membagikan detail booking kepada teman ya. Nah, ini nanti dikembangkan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, menambahkan integrasi maps-nya ya, walaupun tadi belum. Yang keempat, menambahkan filter riwayat ya berdasarkan status secara aplikasinya ya. Lalu menambahkan fitur reorder secara aplikasinya dan iterasi desain ya, berdasarkan hasil misklik, path analisis, dan feedback pengguna. Kesimpulannya, redesign fitur rate booking ini berhasil memberikan arah perbaikan terhadap masalah utama pengguna, yaitu kesulitan menemukan rate booking dan kurangnya informasi dari bookingan. Kedepannya, solusi ini masih dapat dikembangkan agar tidak hanya informatif, tetapi juga lebih membantu koordinasi sosial pengguna saat karaoke bersama teman, dan juga berguna untuk pengguna bisnis agar tidak mengalami double booking atau memberikan kepercayaan lebih kepada venue dan branding Ubis itu tersendiri. Sekian, terima kasih. Berikut lampirannya, Figma Design, Figma Jam, ini untuk maze testnya, dan ini untuk bagian dari maze results-nya. Saya Jeremy Cayana, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.